Indonesia itu bisa dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan sejumlah taipan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Maret 2025 lalu. Sebanyak 8 pengusaha kelas kakap dengan latar bisnis berbeda-beda hadir untuk berdiskusi mengenai program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Presiden Prabowo pun mengapresiasi dukungan para taipan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Dah, siapa sajakah para taipan tersebut? Berikut ini 8 pengusaha besar masuk Istana Negara, Gabung, dan Antara. Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bersama 8 pengusaha besar Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut hadir mendampingi sang presiden di pertemuan tersebut, yakni Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan tersebut diklaim oleh Presiden Prabowo sebagai ajang diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha tentang perkembangan ekonomi nasional dan program-program utama yang tengah dijalankan pemerintah. Lebih konkretnya nih guys, tentang perkembangan terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, serta industrialisasi. Termasuk salah satu topik utama dalam diskusi pada pertemuan tersebut adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara. Nah, seperti kita ketahui, BPI Danantara secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 lalu, di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan P. Ruslani ditunjuk sebagai Kepala BPI Danantara, didampingi Doni Oskarya sebagai Kepala Holding Operasional atau Chief Operating Officer atau COO, dan Pandu Syahrir sebagai Kepala Holding Investasi atau Chief Investment Officer atau CIO. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dengan Mulyaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. Dua mantan Presiden RI juga turut diundang sebagai penasehat BPI Danantara, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 8 pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari berbagai sektor industri yang namanya sudah tidak asing di tanah air. Mereka adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Nah, berikut ini Mimin bakal ungkap satu persatu peran mereka di jagat usaha tanah air. Antoni Salim. Sosoknya adalah anak bungsu mendiang Lim Siu Leong, seorang taipan yang selama puluhan tahun sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Antoni Salim memimpin Salim Group dengan investasi di bidang makanan, retail, perbankan, telekomunikasi, dan energi. Bisnis terkenalnya adalah Indofood. Kamu pasti udah tahu lah ya. Ya, Forbes mencatat kekayaan Antoni Salim dan keluarga mencapai 12,8 miliar US dollar. Keluarga Salim juga mempunyai saham di perusahaan investasi First Pacific yang terdaftar di Hong Kong, yang memiliki kepentingan di Indofood, dan perusahaan telekomunikasi PLDT di juga tengah gencar berinvestasi di sektor pertambangan, memimpin konsorsium yang membeli saham Bumi Resource senilai 1,6 miliar US dollar pada tahun 2022. Ia juga memiliki saham di Medco Energi dan Aman Mineral. Sugianto Kusuma. Ia akrab dikenal dengan nama Aguan. Ia pemilik dari Agung Sedayu Group atau ASG, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, dalam laman resmi Agung Sedayu Group, Aguan awalnya membangun perusahaannya sebagai kontraktor rumah toko pada tahun 1971. Lalu meluas sampai akhirnya pada tahun 1991, ASG resmi menjadi perusahaan properti papan atas dengan berdirinya Harko Mangga II. Kini ASG mempunyai banyak proyek, salah satunya dalam aspek hunian elit. Untuk proyek di IKN, Aguan mempunyai beberapa proyek, salah satunya adalah Mall Jati Free atau pusat perbelanjaan bebas bea yang akan dibangun di area Botanical Garden. Prajogo Pangestu. Ia merupakan putra pedagang karet yang memulai bisnis kayu pada akhir 1970-an. Prajogo Pangestu tercatat sebagai pemilik Barito Pacific,
Saat ini kekayaannya diperkirakan berada di angka 63,3 miliar US dollar, di mana ia menempati posisi sebagai orang terkaya ke-25 di dunia menurut Forbes. Sumber kekayaannya berasal dari sektor petrokimia sampai energi. Kini ia memiliki beberapa anak usaha dalam sektor tambang, seperti Petrindo Jaya Kreasi dan sektor energi terbarukan Barito Renewables Energy. Boy Thohir, yang merupakan pemegang saham Adaro Energy yang merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Boy Thohir juga merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN dan Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, Forbes mencatat Boy Thohir membeli Adaro bersama para mitranya pada tahun 2004. Selain itu, dirinya juga diketahui mempunyai saham di perusahaan baterai kendaraan listrik Merdeka Battery Materials yang telah IPO pada April 2023 dengan nilai 620 juta US dollar. Fantastis ya guys. Franky Wijaya. Sosoknya merupakan anak dari pendiri Sinarmas Group, Eka Cipta Wijaya. Saat ini, Franky Wijaya merupakan chairman sekaligus CEO dari Golden Agri Resource. Ia juga merupakan eksekutif chairman dari Sinarmas, seperti tertera pada Market Screener. Selain memiliki banyak bisnis, Franky Wijaya juga tercatat sebagai koordinator bidang perekonomian di Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Datuk Sri Tahir. Ia akrab disapa Tahir dan dikenal sebagai pendiri Mayapada Group. Bisnisnya ini bergerak di bidang perbankan, perawatan kesehatan, media, dan real estate. Tahir pun mempunyai saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia yang terdaftar. Dirinya juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terdaftar MYP. Pada tahun 2024 lalu, Tahir tercatat sebagai orang terkaya nomor 8 Indonesia versi Forbes dengan kekayaan mencapai 4,8 miliar US dollar. Tumpah ruah tuh duit. Nggak kebayang deh. James Riyadi. Ia adalah konglomerat Indonesia dan penerus Lipo Group, perusahaan yang didirikan oleh ayahnya, Muhtar Riyadi. Sebagai bankir berbakat, sejak kecil James telah dikirim oleh orang tuanya ke Makau untuk sekolah dan diajarkan hidup mandiri. Setelah 4 tahun, ia pun melanjutkan pendidikan ke University of Melbourne, Australia, dan menetap di sana selama 8 tahun. Pada tahun 1977, ia pun dikirim ke Amerika untuk memulai karir di sektor perbankan. Dari rekam jejak pendidikannya itu, maka wajar jika ia mumpuni dalam bisnis. Nah, selain bisnis, James pun aktif di bidang sosial dan mendirikan Sekolah Pelita Harapan atau SPH dan Universitas Pelita Harapan atau UPH. Namanya kembali mencuat karena mega proyek Meikarta di Cikarang seluas 500 hektar dengan investasi mencapai 278 triliun rupiah. Tommy Winata. Terakhir ada sosok Tommy Winata. Ia adalah pengusaha kelahiran Pontianak, keturunan Tionghoa yang memiliki bisnis di sektor perbankan, properti, konstruksi, dan infrastruktur. Ia dikenal dengan sapaan TW dan merupakan pendiri dan pemilik grup Artagraha atau Artagraha Network yang membawahi ratusan anak perusahaan. Selain itu, ia juga mendirikan Artagraha Peduli, yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Nah, dari 8 pengusaha besar yang diundang Presiden Prabowo berdiskusi di Istana Negara, kita tahu bahwa masing-masing dari mereka memiliki latar belakang bisnis yang berbeda sekaligus serupa, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur. Presiden Prabowo pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh ke-8 pengusaha yang hadir pada pertemuan tersebut, karena selama ini ikut mendorong program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pertemuan tersebut juga diklaim mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang erat dengan dunia usaha guna memastikan stabilitas ekonomi nasional, serta menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta pun diharapkan makin kuat dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai cita-cita yang ingin dicapai oleh Presiden Prabowo di era pemerintahannya.
Nah, menurutmu apakah para pengusaha besar ini tak akan mengambil untung yang banyak kalau gabung dengan Danantara? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.